Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin pempek ikan yang ekonomis dan recommended banget untuk dijadikan sebagai salah satu ide jualan buat bunda-bunda di rumah. Dengan tekstur yang kenyal dan anti alot, dan yang pastinya dengan rasa yang enak dan harganya cukup ramah di kantong. Oke Besti, langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan dulu untuk bahan biangnya. Siapkan wajan, tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram. Kemudian tambahkan gula pasir setengah sendok makan dan garam sebanyak setengah sendok makan. Langsung dimasukkan semua aja. Kemudian tambahkan air sebanyak 500 ml. Dan ini posisi kompornya dalam keadaan mati ya Besti. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur dengan rata dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Kemudian kita bisa nyalakan kompornya, dimasak dengan api sedang cenderung kecil ya Besti. Selama proses pemasakan adonan biang, harus terus diaduk ya Besti, agar tidak gosong di bagian bawahnya. Dan ini airnya sudah asat dengan teksturnya atau konsistensinya seperti ini. Dan kompor bisa untuk dimatikan. Dan kita sisihkan dulu adonan biang ini dan tunggu hingga adonan biang ini menjadi dingin. Kemudian lanjut kita persiapkan untuk adonan ikannya. Di sini untuk ikannya aku menggunakan ikan giling kakap super. Karena ikan kakap ini harganya cukup terjangkau, jadi untuk jualan pempek bisa recommended banget untuk ikan jenis kakap ini ya Besti. Dan untuk airnya di sini aku menggunakan sekitar 250 ml air karena daging ikan yang aku gunakan adalah sebanyak 500 gram. Jadi untuk penggunaan airnya itu setengah dari ikan yang digunakan. Nah, ini airnya menggunakan air dingin dicampur dengan es batu ya Besti. Kemudian aduk hingga tercampur dengan rata. Masukkan airnya secara bertahap. Kemudian kita lanjut tuang sisa airnya. Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur dengan rata dan konsistensinya seperti ini. Kemudian di sini aku menambahkan gula pasir sebanyak setengah sendok makan, bawang putih bubuk 1 sendok teh, dan micin 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan semuanya dan aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kemudian aku menambahkan 1 butir telur utuh ukuran besar ya Besti. Kemudian aduk lagi hingga telurnya tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur dengan rata seperti ini ya teksturnya, dia masih agak mencair. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir aku tambahkan garam sebanyak 15 gram atau sekitar 3 sendok teh. Ini kita langsung masukkan semuanya dan langsung aduk secara cepat. Saat garam sudah dimasukkan, kita harus aduk secara cepat ya Besti. Nah, dan perlahan adonannya menjadi mengental seperti ini. Nah, teksturnya jadi kental seperti ini ya, tidak berair lagi karena fungsi dari garam ini adalah mengikat air dan lemak. Nah, jadi untuk penggunaan garam di sini memang terakhir ya Besti. Nah, seperti ini teksturnya. Teksturnya jadi mengental ya, beda seperti yang tadi sebelum dikasih dengan garam. Teksturnya masih cair, sedangkan sudah dikasih garam, teksturnya menjadi mengental. Kemudian aku mau menambahkan adonan biang atau adonan terigu yang tadi sudah kita buat. Nah, ini adonan biang ini dalam kondisi yang sudah dingin ya, tidak panas lagi.
Aku masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian tambahkan lagi adonan biangnya. Nah, sisa adonan biangnya sudah masuk semua ya Besti. Kemudian kita aduk lagi hingga semua adonan biang dan adonan ikan tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur rata semua. Dan tahap terakhir aku mau menambahkan tepung tapioka atau tepung sagu. Ini aku gunakan sedikit demi sedikit dulu. Kemudian kita uleni lagi. Tidak perlu ditekan ya, hanya sampai tercampur dengan rata. Nggak perlu menguleni seperti nguleni roti atau donat, tapi hanya diaduk seperti ini hingga tercampur rata. Sambil diputar-putar wadahnya. Nah, seperti ini ya cara menguleninya. Tahap pencampuran sagu ini sangat penting banget agar tekstur empek-empeknya nanti tidak keras ya Besti. Masukkan lagi sagunya atau tepung tapiokanya sambil kita aduk seperti ini. Diputar-putar. Nah, ini saya tidak menekan kuat-kuat ya. Karena kalau ditekan kuat-kuat kayak seperti kita mengadoni donat atau roti, itu nanti tekstur empek-empeknya akan menjadi keras. Untuk resep lengkapnya nanti saya tulis di deskripsi box. Nah, dan ini saya tambahkan lagi 150 gram. Jadi total tepung tapioka yang saya gunakan yaitu sekitar 650 gram. Lanjut diuleni lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Ingat ya, jangan terlalu kuat-kuat untuk menguleninya. Dan ini adonannya sudah selesai dan siap untuk kita cetak dengan konsistensinya seperti ini ya Besti. Dia memang masih agak lengket. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita bantu dengan tepung sagu ditaruh di tangan. Jadi untuk penggunaan tepung sagunya hanya 650 gram ya. Tidak perlu ditambah lagi. Nah, di sini aku ambil adonan sekitar 50 gram. Atau bisa dikira-kira aja. Kemudian kita tambahkan tepung sagu di tangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh adonan di atas tangan yang sudah dilumuri dengan tepung sagu agar tidak lengket ya di tangan. Nah, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Tekan-tekannya nggak perlu kuat-kuat ya, hanya sampai bisa terbentuk lenjer. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa guling-gulingkan di atas talenan agar hasilnya nanti menjadi cantik. Nah, ini sudah selesai. Atau bentuknya bisa sesuai dengan selera. Ini diguling-gulingkan di atas talenan seperti ini. Sambil kita tambahkan sagu untuk balurannya saja ya, agar tidak lengket. Nah, setelah bentuknya dirasa cukup, kemudian kita taruh. Nah, ini aku kasih contoh satu lagi ya untuk bentuk adonan lenjer. Nah, di sini aku menggunakan sekitar 50 gram adonan. Kemudian kita bantu tangan kita menggunakan tepung sagu agar tidak lengket. Kemudian kita bentuk-bentuk seperti ini agar ditekan tapi tidak terlalu kuat. Nah, sambil kita guling-gulingkan di atas talenan. Sambil kita rapikan pinggir-pinggirnya agar bentuknya cantik. Nah, seperti ini caranya. Jika dirasa masih lengket, kita bisa baluri lagi dengan tepung sagu atau tepung tapioka.
Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa sisihkan dan lanjut bentuk hingga semua adonan selesai. Nah, ini sebagian adonan sudah aku bentuk, kemudian lanjut aku mau ngerebus dan di sini aku sudah siapkan wajan yang diisi dengan air dan aku tambahkan sedikit minyak goreng. Tujuannya agar adonan pempeknya tidak saling lengket ya, Besti. Dan aku tambahkan sekitar 1 sendok teh garam. Kemudian aku masukkan adonannya. Nah, cara memasukkan adonannya dengan langsung mencemplungnya seperti ini ya. Nah, seperti itu caranya agar bentuknya itu tidak berubah. Setelah adonan masuk, kemudian langsung kita geser-geser saja agar tidak lengket di bagian bawah ya, Besti. Kita geser-geser secara perlahan aja. Nah, seperti ini. Tujuannya biar tidak lengket di bagian dasarnya. Kemudian lanjut di sini aku mau bikin untuk isian telur. Nah, di sini aku menggunakan 2 butir dulu telur ayam dan aku tambahkan sedikit pewarna kuning telur atau sesuai dengan selera. Jika tidak mau menambahkannya juga tidak apa-apa. Kemudian aku tambahkan sedikit garam. Kemudian kita aduk hingga tercampur dengan rata. Oke, dan ini siap untuk kita gunakan sebagai isian telur. Oke, Besti, dan di sini untuk pempek lenjernya dia sudah mengapung. Tapi kita biarkan sebentar lagi agar pempeknya matang dengan sempurna. Sambil menunggu lenjernya matang, kemudian aku mau memberikan contoh untuk pengisian pempek telur. Nah, di sini aku ambil sedikit adonan sekitar 50 gram. Jangan lupa tangannya dilumuri dengan tepung sagu agar tidak lengket. Kemudian kita tekan-tekan secara pelan seperti ini. Setelah agak dirasa mulus adonannya, kemudian kita bisa tusuk di bagian tengahnya. Kita beri bolongan kecil dengan caranya seperti ini. Nah, ini udah ada bolongannya. Sambil kita agak lebarkan untuk di bagian pinggirnya seperti ini. Setelah bolongannya ini terasa cukup, kemudian kita bisa masukkan isian telur yang sudah kita buat tadi. Untuk isiannya tidak perlu terlalu penuh, hanya setengahnya saja dari bolongannya. Kemudian kita tutup rapat seperti ini, hati-hati pecah ya. Nah, kita rapatkan lalu langsung kita masukkan ke dalam rebusan air. Nah, seperti ini. Aku kasih contoh satu lagi ya, Besti. Ini aku ambil adonan, jangan lupa untuk tangannya dilumuri dengan sagu, kemudian kita tekan-tekan secara perlahan sampai adonan terlihat agak mulus. Kemudian kita bolongkan untuk di bagian tengahnya dengan menggunakan jari telunjuk atau dengan bantuan jempol. Nah, seperti ini. Jika dirasa lengket, kita bisa menambahkan tepung sagu di tangan. Nah, seperti ini ya bolongannya. Seperti ini. Kemudian aku tambahkan adonan telur yang sudah kita buat tadi. Nah, aku menambahkannya setengah dari total bolongannya ya, Besti. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup rapat. Hati-hati bocor. Nah, kita rapatkan seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam rebusan air. Dan ini untuk pempek lenjernya, ini sudah matang ya, sudah terlihat ringan dan dia bisa gerak-gerak sendiri. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan untuk pempek telurnya ini masih belum matang ya, karena untuk di bagian isiannya itu masih ada di bagian bawah. Nah, jadi dia memang sudah mengapung, tapi ini belum matang. Nah, dan ini pempeknya ini sudah mengapung dengan sempurna. Posisi isian telurnya dia sudah di atas dan sudah gerak-gerak sendiri atau sudah ringan, itu tandanya sudah matang. Nah, seperti itu. Dia sudah menggembung di bagian isiannya.
Nah, ini tandanya sudah matang, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, Besti, dan ini hasilnya pempek ikan ekonomis ala dapur pesek. Sudah siap untuk disajikan dan hasilnya ada sekitar 43 piece pempek. Bentuk pempeknya cantik, gendut-gendut, dan kenyal, dan pastinya tidak alot saat sudah digoreng. Nah, seperti ini ya teksturnya. Ditambah dengan timun dan dituang cuko yang kental dengan rasa yang manis, pedas, asam, membuat pempek menjadi semakin enak. Nah, untuk resep cuko pempek ini bisa dilihat di video sebelumnya ya, Besti. Untuk tekstur bagian dalamnya seperti ini, dia kenyal-kenyal dan berongga seperti ini ya, Besti. Nah, seperti ini. Dan untuk pempek isi telurnya, nah seperti ini untuk bagian dalamnya, sama ya Besti, berongga juga seperti ini. Teksturnya kenyal banget dan tidak alot. Langsung saja kita coba dicocol dengan cuko pempek. Ini rasanya enak banget. Oke Besti, demikian resep dan tutorial pempek ikan ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Oke Besti, terima kasih. Assalamualaikum.